Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau sedikit sharing tentang gimana caranya ngembaliin indukan yang enggak nelor lagi ya. Jadi biar indukan tersebut subur dan nelor lagi gitu. Karena ini salah satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain. Walaupun saya udah pernah bikin videonya, cuman saya pribadi ngerasa wah kurang lengkap ya, karena yang saya sampaikan hanya 1-2 suplemen aja. Nah, kali ini saya mau coba sedikit bahas secara lengkap karena kebetulan memang saya hobi ternak gitu. Jadi dari mulai miara merpati itu udah diternak. Jadi ya sedikit banyaknya tahu sering ngalami lah indukan yang udah macet telur itu, dan berbagai penyebabnya dan cara ngakalinya gimana gitu ya biar kembali nelor lagi. Terutama buat indukan-indukan yang istimewa lah ibaratnya. Mungkin teman-teman juga ada yang ngalamin punya indukan yang darah wow atau lain sebagainya, udah tua dan sudah tidak diproduksi lagi, tapi nggak punya cadangan anakan atau misalkan belum ada anakannya yang bisa dipakai untuk indukan. Nah, mungkin kalau salah satu trik ini bisa membantu teman-teman. Ya, kita mulai aja. Lalu apa sih penyebab burung itu nggak nelor gitu ya? Mungkin kan sebelum ngobati kita harus tahu sebab-sebabnya dulu gitu. Nah, yang pertama kalau sebab banyak ya, mulai dari umur, mulai dari stres, mulai dari suplemen yang terlalu berlebihan atau suplemen yang nggak cocok, atau suplemen yang terlalu keras, atau bisa juga faktor stres burung itu sendiri atau bawaan genetik dari burung itu sendiri dan lain sebagainya ya. Pokoknya kalau faktor banyak, tapi dari faktor-faktor yang tadi saya sebutin itu dan faktor yang nyebabin burung nggak nelor itu menyebabkan 2 kerusakan. Yang pertama, rusaknya organ reproduksi atau pabrik pembuat telur di dalam si burungnya. Yang kedua itu mengurangi atau meniadakan nutrisi, hormon dan zat-zat lain pembuat telurnya gitu. Ibaratnya mungkin bahan-bahan buat produksi telurnya gitu ya. Jadi ada pabriknya, organ reproduksi, ada bahan-bahannya, bahan pembuat telurnya seperti hormon, vitamin dan lain sebagainya. Jadi dari faktor itu dia merusak salah satu atau keduanya gitu. Kayak umur nih, umur kan oksidasi ya. Jadi dia itu si pabriknya udah tua ya, sudah usang, udah belat lah, kerjanya udah lama. Jadi pembuatan produksi telur terganggu dan lain sebagainya gitu ya. Intinya sih 2 faktor tadi, pabriknya dan bahannya itu rusak gitu. Nah, lalu gimana Bang, bisa nggak sih burung kita itu yang nggak nelor itu bisa nelor lagi? Ya bisa lah ya. Jadi ada beberapa usaha yang bisa kita lakukan untuk membuat burung kita kembali nelor. Nah, yang pertama ya, teman-teman pilih ya, bebas. Ini caranya ada yang mudah, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang ampuh, ada yang nyantai gitu ya. Jadi teman-teman silakan bebas aja. Yang pertama itu teman-teman bisa kasih vitamin petelur. Kayak saya sebutin beberapa merek ya, ada Stimulan, ada Canaripos, ada apa lagi ya, Strong Egg dan lain sebagainya. Itu biasa didapat di toko-toko pakan ternak, itu banyak sekali ya, dan mudah, harganya juga nggak mahal ya, cukup murah lah, cukup terjangkau. Nah, teman-teman bisa didapat di toko-toko pakan. Cara pemberiannya biasanya dicampur diminum ya, tergantung cara pakainya. Silakan dibaca aja di kemasannya di belakang, itu paling mudah ya, paling gampang, dibaca aja, nggak usah nanya ke saya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa dikasih asupan suplemen vitamin E tingkat tinggi. Suplemen itu kayak Natur E ya, Ever E, terus apa lagi ya, Naturol, atau mungkin pakai produk saya ya, V-Oil, atau mungkin pakai produk yang mahal kayak produknya ini Verti Oil ya. Nah, lain sebagainya banyak lah ya, itu asupan vitamin E untuk burung. Nah, kenapa vitamin E? Karena vitamin E itu sifatnya antioksidan. Nah, penuaan itu kan oksidasi ya, oksidasi itu penuaan. Nah, dikasih antioksidan, jadi dikasih antioksidasi lah. Jadi nanti si antioksidan ini memperbaiki lah, meremajakan kembali sistem reproduksi yang error. Bisa juga untuk menambah kembali asupan zat-zat atau hormon-hormon yang kurang gitu. Jadi bisa memperbaiki hormon dan memperbaiki pabrik secara bersamaan. Itu hebatnya antioksidan ya. Pemberiannya itu macam-macam ya. Untuk yang burung yang masih baratnya masih cuma macet-macet doang, itu biasanya pemberian seminggu juga udah, 3 hari juga udah kembali lah ya. Tapi untuk burung-burung yang lama macet itu biasanya
2 minggu sekali. Kalau saya gini caranya ngasihnya. Kalau misalkan naturel lah, atau taruhlah naturel itu burung dipisah dulu ya, dikasih selama 2 minggu naturel terus ya, selama seminggu itu selama 2 minggu itu. Nah setelah 2 minggu baru dikawinkan lagi dengan jantannya yang subur gitu ya. Nah coba dilihat kalau nggak nelor, pisah lagi kayak gitu lagi terus ya, sampai nelor kayak gitu ya. Yang ketiga, bisa juga dikasih suplemen atau obat-obat perangsang hormon seperti, kalau di merpati mungkin agak jarang ya, cuman saya biasa pakai obat-obat manusia kayak Profertil plus Lanturol. Ini yang tingkat ketiga ya. Tingkat ketiga ini bisa pakai Profertil atau Lanturol. Lanturol itu vitamin E dosis tinggi 400 IU kalau nggak salah, atau 500 saya lupa. Dan Profertil itu salah satu obat untuk meningkatkan organ reproduksi ya, meningkatkan kembali hormon-hormon yang hilang dan lain sebagainya ya. Ini sebenarnya buat manusia, cuman bisa dipakai untuk burung. Caranya dibagi 4 ya, bagi 4, berikan ke burung selama seminggu plus Lanturol. Jadi Lanturol 1 itunya 1/4, kasih terus selama seminggu, lalu kawinkan ya. Jadi tadi seperti biasa dipisah dulu, lalu dikasih suplemen selama seminggu, lalu kawinkan. Lihat perkembangannya. Kalau bisa gagal, pisah lagi, kayak gitu lagi selama seminggu ya. Kenapa seminggu? Jadi pemakaian Profertil ini nggak boleh berlebihan karena bisa mengakibatkan kista untuk manusia ya. Tapi saya belum tahu untuk burung ya, takutnya juga kena. Jadinya kalau ini saya batis seminggu aja. Kalau teman-teman pengen riset atau coba-coba nggak apa-apa, 2 minggu coba aja dikasih ya. Untuk Profertil harganya mungkin agak sedikit tinggi dan agak sedikit susah di apotek juga. Sebenarnya ada apotek, cuman cari yang apotek agak besar karena apotek kecil biasanya nggak nyetok gitu. Nah itu tingkat 3 ya. Yang tingkat 4 ini yang tingkatnya mungkin udah parah banget lah ya. Ini udah tingkat lanjutan gitu ya. Ini bisa disuntik hormon. Jadi si burung itu disuntik sama hormon reproduksi. Hormon reproduksi apa? Contohnya mungkin salah satu yang saya tahu itu ODEF ya. Itu bisa ke dokter hewan atau lain sebagainya. Mungkin barangkali teman-teman punya indukan yang berharga yang memang pengen telur lagi 1-2 kali itu atau beberapa kali lah ya. Itu bisa dikonsultasikan ke dokter hewan untuk disuntik hormon. Itu biasanya ada ya. Ada, silahkan dikontak aja dokter hewan terdekat gitu. Kalau mau sendiri juga bisa sebenarnya, asal tahu caranya gitu. Saya belum pernah pakai ini karena cara-cara yang tadi di bawah sebelumnya itu alhamdulillah udah berhasil gitu ya. Oh iya, ada lagi ya. Itu yang tadi cara dengan suplemen ya. Ada lagi dengan cara-cara tradisional seperti pemberian pemberian keong ya, apa sih, telur keong sama apa sih, terasi ya, katanya sih bisa. Saya belum membuktikan ya secara ilmiah, tapi belum membuktikan secara langsung, tapi secara ilmiah bisa. Karena kenapa? Telur keong itu dan terasi itu tinggi protein. Nah protein tinggi itu bisa memperbaiki si pabrik tadi yang rusak gitu ya. Cuma tidak bisa meningkatkan hormonnya, tidak bisa meningkatkan bahan baku pembuat telurnya gitu ya. Jadi cuma bisa memperbaiki pabriknya aja. Mungkin bisa, tapi sedikit ya yang saya tahu seperti itu. Mungkin koreksi aja teman-teman. Atau bisa juga dikasih apa lagi ya yang tradisional tuh. Yang saya tahu itu sih cuma 2. Oh, grid ya. Ini harus tersedia ya. Jadi grid harus tersedia di kandang. Jadi saya tambahan ya, grid itu harus selalu tersedia di kandang. Terserah ya mereknya apa aja, yang penting burung suka. Karena kenapa? Grid itu salah satu pendukung atau mineral pendukung untuk pembentukan telur gitu ya. Jadi biar cangkangnya bagus, biar pembentukan telurnya juga sempurna, itu harus ditambah grid gitu ya. Ya apalagi ya, udah sih ya teman-teman, itu aja kayaknya ya. Jadi ada
kalau boleh saya garis bawahi itu mungkin ada beberapa tingkatan suplemen gitu ya, itu bisa dipakai gitu ya. Oh iya, saya juga sebenarnya punya suplemen ini nih, apa, pil subur ya, cuman penjualannya masih terbatas gitu ya, hanya di kalangan pribadi. Seperti ini bentuknya, ini isinya ya antioksidan dan hormon gitu ya, dan pensuplai hormon. Cuman saya belum jual bebas, masih proses produksi dan masih proses pengembangan gitu ya, biar hasilnya memuaskan gitu ya. Gitulah teman-teman ya. Jadi itu tadi beberapa tingkatan atau cara-cara yang bisa teman-teman lakuin untuk membuat burung-burung teman-teman kembali bertelur gitu ya. Bisa juga untuk maintenance ya, jadi untuk pencegahannya ya, ini pencegahan agar burungnya itu nggak cepat tua gitu ya, maksudnya nggak cepat tua, nggak cepat hilang produksinya gitu ya. Jadi ada burung yang 5 tahun ke atas itu masih produksi, itu berarti perawatannya bagus. Nah, di saya ada beberapa burung yang udah tua dan alhamdulillah masih bagus produksinya. Itu cukup aja dikasih vitamin E di jagungnya ya, vitamin E plus minyak ikan, udah itu aja. Jadi seminggu sekali vitamin E dan seminggu sekali minyak ikan ya, untuk maintenance agar si pabrik tadi nggak cepat rusak dan si hormonnya atau pembahan pembuatnya itu nggak cepat habis gitu ya. Jadi ibaratnya mungkin dioliin lah ya, pabriknya dioliin lah sebagainya gitu. Vitaminnya kalau saya pakai yang punya saya sih pakai ini ya, cuma ditetes di jagung seminggu sekali. Atau mungkin kalau teman-teman nggak ada suplemen, saya bisa pakai ini Natur E ya, dicampur dengan setengah kilo jagung, satu ini setengah kilo atau 1 kilo ini 2 tablet atau 3 kali disobek, ditetesin, dicampur ya, lalu diberikan ke burung. Itu cukup membantu ya untuk maintenance agar si burung tidak cepat macet telurnya gitu. Ya mungkin kalau udah subur-subur biasanya pada nelor sendiri gitu. Ini kadang saya nemu telur di kandang betina ya. Jadi ini betina-betina yang saya ini. Nah, ini nggak tahu nih telur burung siapa gitu. Jadi tiba-tiba ada telur aja, padahal ini isinya betina semua, nggak ada jantannya. Jadi tiba-tiba nelor aja. Nah, itu karena alhamdulillah gitu ya. Jadi subur-subur, burungnya masih subur-subur. Ini telur juga bagus tuh. Punya dia kali ya, saya nggak tahu punya siapa telurnya. Ya itu karena maintenance-nya bagus berarti, jadi si burung tidak kekurangan nutrisi. Ya gitu aja teman-teman ya, tadi video yang biar burung telur lagi, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan ada tambahan silahkan di komen aja, nanti saya bantu up ke atas, atau misalkan ada kesalahan tolong dikoreksi di bawah. Oke, semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.